Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menpora Dito Aryo Tejo bersaksi di persidangan kasus korupsi BTS Kominfo. Menpora Dito membantah menerima uang 27 miliar rupiah untuk menutup perkara korupsi BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam sidang korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam sidang, Dito membantah menerima uang 27 miliar rupiah sebagaimana keterangan yang disampaikan kesaksian terdakwa Irwan Hermawan dan saksi Windy Purnama di sidang sebelumnya. Dito juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima Saya bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Iya. Ini kan kemudian sekarang lagi misteri itu, Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengambilan itu, pengambilan. Dari siapakah itu? Itu pertanyaannya. Kan masih, Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul, Yang Mulia. Masih belum selesai saudara mengklirkan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana, dan itu bukan 27 juta, tapi 27 miliar. Luar biasa kan, Pak? Siap, Yang Mulia. Ya. Siap, Yang Mulia. Itu, Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Tidak tahu juga. Iya, Yang Mulia. Tidak tahu. Dalam sidang kali ini, Dito juga menyatakan tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan. Namun Dito mengaku pernah bertemu dengan terdakwa lainnya, yaitu Galumbang Menak. Saudara saksi Irwan Hermawan ini pernah datang di rumah saudara. Mungkin saudara tadi mengatakan tidak mengenal, tapi kesaksian ya waktu itu di bawah sumpah juga menyatakan dia pergi ke Jalan Denpasar nomor 34. Sempat ketemu dengan saudara dan berjabat tangan. Iya, saya membaca, Yang Mulia. Sempat mampir melihat saya. Mungkin terus saudara tidak mengenal dia, tapi faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, tidak mengenal. Iya. Jadi tapi keterangan Irwan seperti itu. Sempat bersalaman dengan saudara. Siap, Yang Mulia. Dengan Galumbang Menak, saudara tahu? Tahu. Ya. Kenal sejak kapan saudara kenal dengan Galumbang Menak Simanjunta itu? Kalau kita di lingkungan usaha tahu-tahuan sih sudah lama ya, tapi baru sempat kita pernah kenal di akhir tahun 2021 mungkin, Yang Mulia. Akhir 2021? Iya, Yang Mulia. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Irwan Hermawan mengaku menyerahkan uang 27 miliar rupiah untuk menutup penyelidikan perkara BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Lalu saksi Mukti Ali. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Dalam persidangan,
Dito dan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku tidak pernah berhubungan baik dalam pekerjaan sebagai menteri maupun aktivitas lainnya. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate bersama sejumlah koleganya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Menpora Dito Aryo Tejo telah memberikan keterangan di persidangan perkara korupsi BTS Kominfo. Apa arti keterangan Dito? Khususnya bagi pengusutan kasus uang 27 miliar rupiah yang diduga untuk mengamankan perkara di Kejagung. Kita bahas bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Maaf ganggu perjalanan ya, Prof. Saya mau langsung nanya soal Dito yang tadi bersaksi. Seberapa penting kesaksian Dito untuk terdakwa Irwan Hermawan? Ya, kesaksian Dito itu untuk menerjemahkan aliran dana itu kemana saja. Kan itu. Kan dari 8 miliar itu kan ada ke A, B, C, D. Nah itulah yang diklarifikasi, yang disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga kerugian yang dimunculkan oleh BPKP itu jelas adanya aliran-aliran yang muncul di dalam persidangan, yang dibuat di dalam surat dakwaan. Surat dakwaan pasti berdasarkan pada keterangan-keterangan sebelumnya, bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu perkembangan yang terjadi toh seandainya tadi, bukan seandainya, dari keterangan sampai saksi menyatakan kok menolak, tidak tahu ya, itu sah saja. Nanti kan perlu ada klarifikasi. Karena dalam hal seperti persidangan seperti ini kan kita harus lihat dulu bahwa ini saksi untuk IM. Jadi Pak D itu dihadirkan untuk arah kemana dana yang ada. Gitu Pak. Jadi klasternya itu dulu, klaster IM dulu, baru nanti klaster-klaster yang menerima dari aliran dana tersebut. Gitu. Termasuk mengkonfirmasi apakah Dito ini kemudian kenal dengan Johnny G. Plate, ini untuk mengungkap apa? Ya, untuk mengungkap sebetulnya sejauh mana dana ini mengalir, apakah memang sebelumnya itu ada komunikasi atau belum. Kan gitu. Artinya kalau memang dalam suatu persidangan tidak ada, berarti ada pihak lain dong, Mbak. Siapa itu? Lah itu yang harus dikembangkan di dalam persidangan. Yang menjadi mediator. Ya, yang mediator, karena dalam modus-modus kejahatan apalagi terkait suap, gratifikasi, itu jarang G2G menyerahkan, itu nggak ada Mbak. Pasti lewat pihak lain, pasti lewat IT kan gitu loh. Ini kan zamannya sudah berubah, sehingga kalau kita melihat kasus-kasus modus itu banyak nggak menyangkal gitu Mbak. Prof, kalau tadi di persidangan kan Dito membantah menerima uang 27 M di persidangan, termasuk juga ketika hakim mengkonfirmasi apakah ia ikut atau mengetahui soal pengembalian uang ke Pak Magdir. Bukan 27.000, bukan 27 juta, bahkan ini 27 miliar rupiah. Ya, dalam berbagai perkembangan kasus yang sudah posisi menyudutkan pada seseorang pasti menolak. Pasti menolak. Padahal ini kan baru sebagai saksi. Yang kalau kita lihat dalam teori pembuktian, nilai-nilai kesaksian seandainya itu nanti naik ke permasalahan hukum, ada asas non-incrimination, Mbak. Asas non-incrimination itu artinya keterangan-keterangan disampaikan itu dirinya sendiri. Maka tergantung nanti penuntut umum membuktikan, kan begitu kan. Itu. Lalu status uang 27 miliar rupiah ketika Dito katakan dia tidak mengetahui uang itu, artinya uang itu muncul dari mana? Statusnya seperti apa? Ya itu kan keterangan yang bersangkutan. Makanya nanti akan digambarkan aliran dana dari A kepada orang yang tujuannya kepada D, kan misalkan seperti itu. Ini sesuatu yang modus lama, kalau menginginkan itu modus lama. Makanya dalam konteks hukum itu asas non-incrimination itu harus pegang kuat. Jangan sekali-sekali penyidik, penuntut umum mendengar pengakuan seseorang itu pasti menolak. Prof, kalau tadi di persidangan nih, Menpora ini kan juga memberi keterangan di sidang membantah menerima uang, bantah juga kenal sama Irwan. Apakah ini artinya posisi antara Dito dengan Irwan ini sudah clear nggak terkait dengan perkara uang 27 M? Ya, kalau melihat perkembangan itu makanya kita ini kan masih persidangan. Siapa tahu betul. Siapa tahu betul. Artinya memang kehadiran Pak Menpora ini sebentuk klarifikasi kan itu loh. Ya mudah-mudahan betul.
mudah-mudahan betul bahwa itu sudah kenal, tidak terjadi apa-apa. Tapi pertanyaannya kan begini Mbak, seorang penuntut umum sudah merumuskan dalam surat dakwaan dan menentukan nama aliran, itu sudah bukan main-main, itu sudah bagian pembuktian yang menurut kami itu 80%. Karena kita lihat nanti kan asas hukumnya kan actorius incumbut onus probandi, barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Inilah nanti yang harus dibeberkan di dalam suatu persidangan. Jadi kehadiran beliau hari ini itu baru sesi awal mengklarifikasi. Ya semua orang menjawab pasti jawabnya tidak gitu. Jadi itu hal yang lumrah sebetulnya ya, tinggal digali seperti apa kemudian fakta yang sesungguhnya begitu kira-kira. Iya Mbak, itu sudah pasti, itu pasti. Jadi kalau kita dalam suatu pembuktian, makanya kalau kita lihat nanti seandainya, ini kan bagi saksi, seandainya itu masuk pada klaster yang kedua kan Pak Menteri, ini klaster kedua adalah penerima, itu akan mudah sekali, sehingga memang dalam suatu konteks pembuktian itu ketika disampaikan dalam suatu persidangan itu bukti akurat Mbak, artinya sudah dituji ketimbang membuktikan tersendiri. Ini bagian strategi penuntut umum, bahkan bukti yang disampaikan di persidangan sah, sehingga tinggal nanti pemberkasan kembali pada klaster yang kedua begitu. Oke, terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Prof.